Salam Permata GBKP. Kita bertemu kembali di dalam PA Permata minggu ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Puji dan syukur bagimu ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam segala hal Tuhan ada. Dan kami percaya melalui renungan ini, PA ini, kami akan dimampukan untuk memahami bahwa Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Terima kasih ya Bapa, melalui Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan adalah Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. PA kita minggu ini diangkat melalui Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17 dengan tema sahabat alam. Kalau kita perhatikan dari pembacaan teks tadi, Paulus ingin menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa Kristus ada di atas segala sesuatu. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam hal ini kita harus ingat Allah itu tiga tapi satu. Dia di sini menggambarkan hal trinitatis. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Namun ketika orang melihat Yesus, tentu dia sudah melihat Allah. Begitulah gambarannya. Hal ini kembali untuk menegaskan bahwa ketika ada pengajaran palsu yang menyesatkan, yang ingin menggoyang iman jemaat pada waktu itu, Paulus mengeluarkan senjatanya melalui surat ini bahwa Kristus lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini menggiring pemikiran jemaat Kolose yang barangkali sudah mulai goyang. Namun Paulus menegaskan lebih utama dari segala yang diciptakan, itulah Kristus. Lebih utama sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini menegaskan kepada pendengarnya, pembaca suratnya pada waktu itu, bahwa Kristus itu sungguh mulia dan agung, dan siapapun tidak boleh meragukannya jika orang itu sudah percaya. Itulah yang ditegaskan
oleh Paulus dalam ayat yang ke-15. Berikutnya, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Berarti di luar Kristus tidak ada ciptaan, ya. Baik yang di sorga dan juga yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Paulus di sini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada, ya, baik pemerintahan, kerajaan, ya, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini, ya, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dengan demikian, Paulus membuka pemikiran jemaatnya agar pendengar itu bisa memahami bagaimana kuasa Tuhan yang ada di dalam segala sesuatu, ya, baik alam, ruang angkasa, bumi ini, dan segala aktivitasnya, ya, itu semua di bawah kendali Tuhan. Jadi tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Baru berikutnya, Kristus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Dialah Allah yang Tritunggal. Dia ada terlebih dahulu, ya, dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Berarti apapun yang ada di bumi ini, baik di angkasa, di bawah bumi, dimanapun, ada di dalam kendali Kristus, kendali Tuhan. Nah, kalau memang ada di dalam kendali Tuhan, berarti semuanya itu untuk kemuliaan Dia. Hal itu bisa terjadi jikalau ciptaannya itu tetap tertata dengan baik. Sementara ada oknum-oknum, kuasa-kuasa yang ingin merusak ciptaannya agar orang tidak dapat lagi melihat kuasa Tuhan dengan sempurna. Oleh karena itu, Paulus katakan, semua ciptaannya yang ada itu merupakan jembatan bagi manusia untuk mengakui keagungan Tuhan. Tentu termasuk alam dan sebagainya, itu semua perlu ditata kelola dengan baik. Dengan tema yang diangkat pada pihak kita ini, bagaimana hidup kita sebagai sahabat alam. Alam sebagai sahabat yang baik. Kalau kita perlakukan alam dengan baik, maka alam juga memperlakukan manusia dengan baik. Tetapi jikalau manusia tidak memperlakukan alam dengan baik, maka alam juga tidak akan memperlakukan manusia dengan baik. Itulah yang terjadi penderitaan, ya, alam marah dengan gejolaknya menimbulkan penderitaan,
hilangnya mata pencaharian, adanya korban jiwa, akses yang terputus, ekonomi yang terganggu, masih banyak hal. Itulah kalau manusia tidak menjadikan segala sesuatu untuk dia. Ketika manusia ingin menjadikan segala sesuatu untuk kemuliaannya, manusia berpikir bagaimana alam ini, ciptaan Tuhan itu bisa kita jaga, lestarikan, agar bumi sebagai rumah yang besar bagi manusia dan makhluk yang lain layak ditempati dan benar-benar memberikan kesejahteraan. Sehingga kehidupan kita dapat menikmati alam ciptaan Tuhan yang telah Dia ciptakan menurut kehendaknya. Dengan demikian, melalui pihak kita ini, kita membutuhkan aksi. Bagaimana cara kita untuk memperlihatkan bahwa permata bersahabat dengan alam. Tentu paling sederhana, paling tidak, kita menjaga dari hal sederhana, penataan sampah yang kecil, ya, adanya ide-ide menggerakkan masyarakat. Karena kalau masih muda, masih sebagai permata, tentu waktu ada, tenaga masih kuat, ide masih cemerlang. Nah, kita harus melihat bahwa ternyata untuk menata alam agar tetap menjadi sahabat yang baik, harus ada pengorbanan. Permata diorganisir dengan lembaga yang ada dan membangun mitra kepada pemerintah, lembaga yang lain, agar permata tidak berjalan sendirian. Ketika kita membangun mitra, itu artinya kita mengajak orang lain untuk bertanggung jawab bersama-sama dan membagi energi secara bersama. Hasilnya luar biasa dan kita pasti nikmati hasilnya. Itulah ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita rawat kembali, untuk menjadikan sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati pasti memberikan yang terbaik buat kita. Kiranya melalui PA Permata ini kita menjadi antusias untuk melakukan aksi-aksi yang dapat membangun kebersamaan kita, membangun kemitraan kita, dan golnya alam benar-benar menjadi sahabat yang luar biasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang kami harapkan di dalam kehidupan permata nantinya akan terwujud dengan pertolongan Tuhan. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.